Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang, edisi Selasa 31 Januari 2023. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dengan sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Terdakwa dugaan penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta atau KSP Indosuria, Henry Surya divonis lepas atau bebas murni oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Henry Surya tidak bersalah atas tindakan pidana penipuan dan penggelapan dana nasabah KSP Indosuria. Majelis Hakim berpandangan tindakan Henry terbukti sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Namun menurut Majelis Hakim, tindakan petinggi KSP Indosuria itu bukan ranah pidana melainkan perkara perdata. Apakah ini kasus penipuan terbesar sepanjang sejarah di Indonesia? Apakah bebasnya terdakwa KSP Indosuria bisa gerus percayaan publik terhadap lembaga peradilan? Apakah vonis bebas itu tidak setimpal dengan penderitaan yang dialami para korban? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Elsat Bung Arif Firmansyah. Kita sapa terlebih dahulu beliau, Bung Arif. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung? Alhamdulillah, masih sehat walafiat dan terus semangat sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Bung, terkait KSP Indosuria ini, Bung. Apakah tanggapan Anda atas putusan bebas yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada dua pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, Henry Surya dan June Ya, baik. Terima kasih, Bung Agit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pemirsa Khilafah Channel News yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menindaklanjuti atau menanggapi mengenai perkara ini kasus yang terbaru terkait dengan pemberitaan bebasnya Henry Surya sebagai bos Indosuria yang memang sudah disebutkan di sini berbagai media sudah terbukti melakukan penipuan sekitar 23.000 nasabah. Dan sekitar kerugian yang sudah bisa ditotal itu 106 triliun rupiah. Lantas bagaimana tanggapan kita terkait dengan vonis bebas? Memang kalau kita mencermati di dalam pemberitaan itu, Majelis Hakim memberikan satu keputusan untuk menilai kasus seperti ini belum termasuk atau dianggap tidak masuk dalam ranah pidana, tapi ranah perdata. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini yang kalau kita lihat dari sisi sudut pandang ekonomi politiknya itu, memang perkara-perkara seperti ini ya tergantung pada bagaimana Majelis Hakim memandangnya, dan disitulah yang memungkinkan harusnya itu bisa dijerat ke kaitannya pidana, tapi bisa ditarik ke sesuatu yang perdata. Dan sehingga kalau sudah bicara mengenai perdata ini, maka lebih bisa dikatakan pasal-pasal karet itu bisa dimainkan, pasal-pasal karetnya bisa dimainkan di dalam kasus-kasus perdata seperti ini. Sehingga kalau tadi sempat dikatakan ada upaya pembebasan atau divonis bebas itu yang memang jelas ini sangat-sangat merugikan dari sekitar 23.000 nasabah yang ada sampai kerugiannya 106 triliun. Lantas kalau kita pandang dari sisi sisi undang-undangnya, misalnya, memang kita dari LC ini atau Lingkar Studi Ekonomi Indonesia ini tidak lebih pada memandang di sudut hukumnya, tapi lebih pada ekonominya. Maka apabila kasus seperti ini sudah divonis oleh pihak pemerintah, khususnya lembaga yudikatif, itu sampai bebas, maka dari sisi politik ekonomi kita bisa melihat ini akan memberikan kabar gembira bagi beberapa kasus-kasus investasi bodong yang lainnya, itu memungkinkan juga akan memberikan angin segar bagi mereka itu untuk bisa terbebas dari jeratan-jeratan pidana yang memang sudah ada di dalam KUHP misalnya gitu. Karena
akhirnya ditarik ke ranah yang perdata, yang lebih longgar, yang lebih luas dan lebih fleksibel. Yang kedua dari sisi ekonomi pula, maka jelas ini akan merusak tatanan ekonomi nasional, lebih-lebih perkara investasi. Kalau investasi di dalam negeri saja seperti ini, misalnya itu bagaimana investasi kalau yang memang berasal dari luar negeri yang ternyata misalkan kalau kita pandang kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah, lebih-lebih lembaga yudikatif itu ternyata tidak bisa memberikan keberpihakan yang adil bagi para korban atau bagi orang-orang yang memang sudah menitipkan dana yang seperti itu. Nah ini kalau kita tarik lagi, maka tentu bagi kami dan tentunya masyarakat Indonesia itu merupakan kabar buruk untuk kedepannya, lebih-lebih terkait dengan investasi yang ada di Indonesia. Demikian. Terkait pertanyaan berikutnya, apakah bebasnya terdakwa KSP Indosuria bisa gerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan? Dan apakah vonis bebas itu tidak setimpal dengan penderitaan yang dialami para korban? Ya baik, terima kasih Bung Agi. Jadi melanjutkan yang tadi terkait dengan bagaimana kasus bebasnya vonis bebas dari pemilik atau mungkin pengelola Koperasi Simpan Pinjam Indosuria itu ya, Hendro Surya dan Jun, yang mana kalau kita perhatikan ini memang jelas putusan seperti itu bisa jadi menjadi kabar buruk bagi kondisi ekonomi Indonesia. Kalau secara makronya jelas itu bisa menjadi presiden buruk ya kan, bagi ekonomi Indonesia. Karena apa? Karena kasus yang bisa dikatakan ini mega skandal, gitu ya, mega skandal investasi yang sampai pada menelan angka 230 triliun dengan sekitar lebih dari 20 ribu korban yang terlibat di dalamnya, ya beberapa banyak, artinya mayoritas korban mengatakan ini penipuan, gitu ya. Mayoritas para nasabah ini mengatakan penipuan. Nah, ini kan korban yang merasakan sendiri. Sehingga kalau dari situ ternyata malah dari pihak pengadilan atau lembaga yudikatif memberikan kelonggaran dengan dari harusnya itu bisa ditarik ke masalah pidana, tapi malah menjadi masalah perdata. Ini yang tentu akan jelas memberikan kepercayaan publik itu semakin hancur atau mungkin jatuh total gitu ya. Dan nanti untuk kedepannya ya semakin susah untuk bisa mempercayai tawaran-tawaran investasi yang diberikan baik lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta seperti Indosuria ini, yang itu juga nanti pasti akan memunculkan ketidakbaikan pada kondisi ekonomi nasional di Indonesia. Terus yang kedua tentu ini bagaimana pihak pengadilan itu, bagaimana bisa pihak pengadilan itu tidak memikirkan penderitaan para korban yang sudah bisa dikatakan puluhan ribu, ya, puluhan ribu ini nggak main-main gitu. Nah, dan bisa dikatakan hanya untuk memberikan pembelaan terhadap dua tersangka ini sehingga harus mengorbankan puluhan ribu masyarakat yang memang mereka bisa jadi mereka mengikuti investasi ini dari masyarakat yang yang memang buta investasi, hingga mereka yang mungkin sudah piawai dalam berinvestasi, atau yang kedua juga bahkan di antara mereka juga ada beberapa yang mereka itu investasi itu memang ingin mendapatkan masa depan yang lebih baik ke depannya, tapi ternyata zong atau mengalami penipuan. Demikian. Baik, Bung Arief. Tadi dikatakan ini menjadi presiden buruk ya, Bung, bagi dunia peradilan kita. Nah, apakah kasus simpan pinjam ini, KSP Indosuria ini telah mengabaikan rasa keadilan ribuan anggota yang tadi 23.000 nasabah yang dirugikan? Mengapa investasi bodong ini juga marak di Indonesia, Bung? Ya, tentu yang pertama tadi rasa keadilan, ya, rasa keadilan yang didapatkan oleh para korban ini, ya, kalau kita melihat reaksi dari para korban, tentu mereka tidak akan puas, ya kan, dan merasa ini jelas tidak adil, ya kan.
Kenapa? Karena dana mereka akhirnya kalau mengikuti kaidah perdata itu, selama tersangka itu sanggup mengembalikan, maka mereka semacam diberikan kebebasan. Cuman pertanyaan berikutnya adalah berapa lama dana ini bisa dikembalikan. Nah, sehingga kalau dana itu misalkan di apa tuh diparkir atau mungkin digoreng di investasi-investasi yang lainnya seperti saham ataupun surat berharga yang lainnya, maka pengembalian misalkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang itu tetap masih menguntungkan pihak pengelola seperti Indosuria ini, yaitu dalamnya ada Henry Surya dan Jun Indria itu. Nah, sehingga jelas ini investasi-investasi seperti ini sepertinya dari pihak OJK mungkin belum terlalu ketat untuk bisa mempertegas atau memberikan batasan-batasan seperti ini. Ya, kenapa? Ternyata masih berulang. Ya, kasus-kasus yang 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini masih ada saja investasi bodong, berarti sepertinya kinerja OJK dipertanyakan oleh publik ini. Apa saja pekerjaan mereka sehingga akhirnya koperasi-koperasi seperti ini yang menawarkan investasi ternyata bodong atau zong ini malah merugikan ribuan masyarakat misalnya itu. Dan yang kedua, ya memang kita apresiasi pihak pemerintah itu melalui OJK atau bahkan juga saya lihat juga ada di pasal pidana juga ada sebenarnya untuk yang mengikat atau membatasi atau bahkan mencegah aksi-aksi penipuan melalui investasi bodong. Tapi ternyata ini belum belum manjur untuk bisa betul-betul menghentikan total investasi bodong tersebut, penipuan seperti ini sampai bisa tembus angka ratusan triliun seperti ini, berarti kan bukan main-main ini. Nah, khawatirnya ada pihak-pihak tertentu yang memang bermain di dalam ini dan di situ melemahkan kewenangan pemerintah untuk bisa menjerat atau memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku. Nah, ini yang kita akhirnya memunculkan spekulasi-spekulasi terkait dengan kenapa kok sebesar ini kok bisa lolos, gitu ya. Jangan-jangan gitu, tak? Masyarakat akhirnya memunculkan opini sendiri. Jangan-jangan ini ada yang bermain di balik koperasi simpan pinjam Indosuria ini sehingga angka segini besarnya kok bisa bebas, misalnya itu ya. Apakah ini semacam ada perlindungan dari pihak tertentu sehingga pemerintah pun juga tidak bisa menjangkau atau tidak bisa menyentuhnya, gitu ya. Jangan-jangan ini akhirnya masih ada kaitannya dengan oligarki yang memang selama ini mencengkram Indonesia, gitu. Jadi kalau diibaratkan kasus ini seperti maling ayam saja ya, Bung. Sedangkan perampas yang merugikan ratusan triliunan rupiah tidak bisa dijerat oleh hukum gitu. Bagaimana solusi konkret menjawab sengkarut masalah investasi bodong saat ini, Bung Arif? Ya, baik. Tentunya kita sudah bisa mengevaluasi dari tahun ke tahun bagaimana investasi seperti ini yang masih cukup marak, ya. Kenapa? Karena perekonomian di Indonesia ini masih menggunakan sistem kapitalisme, yang mana sistem kapitalisme ini juga membukakan seluas-luasnya bagi ekonomi sektor non real, ya, perekonomian sektor non real. Apa itu sektor non real? Itu lembaga-lembaga keuangan seperti bursa saham, terus lantas juga bursa falas, ya kan? Yang ini menjadi sarana untuk beberapa investasi bodong tadi itu memutarkan dananya ke sana, kan? Seringkali yang terjadi adalah investasi bodong itu mereka itu memutarkan dana ke sana atau mereka menggunakan lembaga-lembaga keuangan yang non real seperti tadi itu. Bahkan perbankan pun juga sebenarnya itu kan masuk lembaga keuangan dan non real, artinya perekonomian sektor non real. Nah, ini yang bisa kita katakan mengalami bubble ekonomi. Apa itu bubble ekonomi? Ekonomi gelembung yang seakan-akan besar tapi sesungguhnya isinya itu kosong gitu. Nah, kalau ini terus diadopsi atau dipakai oleh pemerintah atau oleh Indonesia, misalnya itu, maka kita tidak akan pernah lepas dari masalah-masalah seperti ini. Maka solusinya apa? Ya tentu cabut dulu sistem kapitalisme ini, ya,
maka diganti dengan sistem Islam yang tentu investasi-investasi yang jelas yang itu bentuk-bentuk yang spekulasi, maisir, judi dan sebagainya itu harus dihilangkan otomatis, ya kan? Nah, sehingga betul-betul kalau menggunakan sistem ekonomi Islam itu maka sektor non real seperti ini tidak ada ruang sama sekali untuk bisa diberikan keleluasaan untuk bisa menggali atau mengambil dana masyarakat, sehingga dana masyarakat itu betul-betul hanya diberikan jalan pada sektor real, ekonomi sektor real yang itu akan jelas. Nah, memang agak agak sedikit lambat dibandingkan sektor non real untuk pengembangan ekonominya, tapi jelas ya, fundamental ekonomi jauh lebih kuat dibandingkan kalau ekonomi itu menggunakan sektor non real sebagai tulang punggungnya, dan itu bagian dari ideologi kapitalisme ekonomi yang selama ini diadopsi. Maka solusinya jelas ya, kembali lagi kepada bagaimana investasi-investasi yang jelas seperti ini diharamkan dalam Islam itu harus dibersihkan dengan tentu lapis-lapis pasal-pasal yang jelas itu ketat dan tegas untuk menjerat dan menghukum mereka dan menutup peluang-peluang yang memungkinkan terjadi kembali investasi-investasi yang jelas haram di dalam Islam. Demikian. Baik, Bung Arif. Jadi tadi ya solusinya sistem kapitalisme ini harus kita cabut gitu dan ganti dengan sistem Islam sehingga tidak ada ruang lagi untuk kasus-kasus seperti ini berikutnya, dan yang pasti ekonomi lebih kuat bahkan meroket gitu ya Bung, bukan cuma isapan jempol meroketnya gitu ya Bung. Ya, jazakallah kepada Bung Arif untuk kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan Bung Arif senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pemirsa Kabar Petang pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like, serta tinggalkan komen positif. Kemudian juga kita harus berusaha share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.